Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2804-2806 Bab 2814 Killer. Membalikkan selas bintang. Landon Sen mengorbankan senjata peri dengan lightsaber, dan dengan semua kekuatannya, dia memukul lightsaber dengan kekuatan spiritual, menghantam pedang yang di balik bintang. Pedang cahaya berubah menjadi bayangan pedang putih seperti gelombang, berkumpul menjadi bintang berputar besar, membawa kekuatan langit dan bumi, kekuatan tsunami dan tanah longsor, membubung ke langit, dan mengenai naga darah yang datang langsung. Bum bum bum. Ledakan itu terdengar bumi dan bumi, ruang hancur, dan raungan yang sangat keras membuat kulit kepala mati rasa. Setelah basis kultivasi meningkat tajam, kekuatan pemotongan anti bintang Landon Sen juga meningkat, lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa bahkan dengan pukulan penuh, Landon Sen masih tidak bisa menandingi naga darah yang keluar dari pegas darah terpencil. Setelah bintang berputar yang berisi lightsaber telah membunuh ribuan naga darah, cahaya itu perlahan-lahan menghilang. Deru dan ledakan berakhir, dan sejumlah besar naga darah masih terbang ke arah Landon Sen, dan beberapa naga darah telah menabrak dinding cahaya emas yang didukung oleh segel sihir 9 putaran dengan kecepatan kilat. Ledakan. Api darah di langit menutupi segalanya, dan segel 9 belokan bergolak, membuat raungan berat dan suara retak. Dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, segel peringkat ke-9 mungkin bertahan 1 atau 2 menit, tapi itu pasti tidak akan bertahan lama. Tanpa diduga, kekuatan Ao Xiao begitu kuat. Terakhir kali dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Mata Landon Sen bersinar, dan dia akan menampilkan pembunuh terakhirnya, jika tidak maka akan sulit untuk mengalahkan Ao Xiao. 9 roh menghancurkan langit. Landon Sen berubah menjadi bentuk manusia, darah dan cahayanya melonjak, dan dia menampilkan 9 roh untuk menghancurkan langit. Mengaum. 9 roh sejati meletus, berkumpul di atas kepala Landon Sen, dan menderu dengan gemetar. Beri aku semua. Landon Sen memberi perintah, dan 9 roh sejati menggunakan yang terbaik untuk melepaskan kekuatan sihir terkuat. Megatron Bahuang. Kera batu bermata emas memimpin dan menunjukkan kekuatan supernatural Megatron dan 8 satwa. Akar rambut berdiri tegak, dan karma teratai merah menyala membakar seluruh tubuhnya. Momentum menekan yang abadi, dan langit adalah mega. Dipengaruhi oleh Megatron dan Eight Desolations, naga darah kuno bergerak setengah detak lebih lambat, dengan firasat ketakutan dan kengerian di dalam hatinya. Benar saja, ini belum berakhir. Bidang kebakaran industri. Kera batu bermata emas membuka mulutnya dan meraung, dan karma teratai merah menyala seperti ombak yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Domain kekuatan ilahi. Mata kera batu bermata emas merah, dan daging melepaskan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh arena dalam sekejap. Dalam cahaya keemasan menyilaukan, kera batu bermata emas mengembunkan baju besi api merah gelap di seluruh tubuh, seperti dewa perang, sengit dan ganas. Di bawah 2 kekuatan misterius dari alam yang mendalam, kera batu bermata emas berubah menjadi api yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh kesadaran ilahi, membawa lautan api, dan menyerang kelompok naga darah yang terbang. Bum bum bum. Kera batu bermata emas memimpin untuk melawan naga api yang menyerang, dan dimanapun itu berlalu, karma teratai merah menerangi segalanya dan mengerahkan kekuatan tempur yang besar. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Ao Xiao hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri, kera batu bermata emas yang dipanggil Landon Sen, seperti kera batu bermata emas asli, menunjukkan kekuatan misterius yang sangat kuat satu demi satu. Tidak hanya Ao Xiao, semua pembudidaya naga sejati di tribun terpana. Luar biasa, ternyata ini adalah postur pertarungan kera batu bermata emas roh sejati. Long Seng dengan antusias mengagumi suatu tempat di tribun. Lalat disalep adalah bahwa kultivasi Landon Sen masih belum cukup. Kekuatan misterius yang ditampilkan oleh kera batu bermata emas ini juga telah ditekan pada tingkat alam mendalam ketiga. Awalnya, alam api karma harus menjadi milik alam mendalam keempat. Tetapi untungnya, kera batu bermata emas secara alami bagus dalam pertempuran dan pandai dalam berbagai kekuatan misterius, sebaliknya, ia telah menjadi yang paling kuat dari semua roh sejati teratas. Tentu saja, roh-roh sejati lainnya tidak boleh kalah. Naga lilin bernafas. Naga kandil itu membuka mulutnya dan terus meludahkan petak-petak besar cahaya, menggunakan napasnya untuk melemahkan kekuatan naga api yang menghantam. Thunderland. Segitiga perak seperti trisula di bagian atas kepala Lei Jing menyembur keluar dari langit, membentuk petir putih keras. Di dalam petir, petir putih yang pekat dan kilat terjalin dan bertabrakan, membentuk petir putih yang keras. Awan petir ditumpuk satu sama lain, dan mereka diliputi oleh naga api yang menyerang. Wilayah guntur yang dirilis oleh Lei Jing juga ditekan di tingkat dunia mendalam ketiga, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Aurora. Dapeng bersayap emas mengeluarkan suara mendesis tajam, dan sayap emas menyebar, dan potongan-potongan besar cahaya keemasan memancar keluar seperti gelombang mengamuk, menyapu seluruh tubuh, menyebarkan medan cahaya keemasan. Layar Feng Juanyun.
Golden Wing Rock menampilkan misteri atribut angin, yang berubah menjadi badai emas besar, terbang di arena dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh kesadaran Tuhan, dan berulang kali menyerang naga api yang masuk dengan aurora giok langit yang dilepaskan oleh aurora. Keempat roh sejati dalam tubuh Landon Sen semua menunjukkan kekuatan misterius, mengerahkan kekuatan yang sangat mencengangkan, dan untuk sementara waktu benar-benar menekan kekuatan sihir pembakaran naga darah yang dilepaskan oleh naga darah kuno. Setelah menembus tahap akhir Mahayana, kemampuan tubuh abadi roh darah Landon Sen telah sangat ditampilkan, dan kekuatan tempur yang diberikan jauh melebihi yang asli. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setelah empat roh sejati tingkat atas secara bersamaan melepaskan kekuatan misterius, kekuatan spiritual dalam tubuh Landon Sen ditarik begitu saja seperti air terjun yang mengalir turun. Jika dia tidak didukung oleh tubuh dari 5 elemen, dia tidak bisa menahan konsumsi kekuatan spiritual yang begitu besar. Dengan kemampuan Landon Sen saat ini, ia hanya bisa mengendalikan 5 atau 6 roh sejati untuk melepaskan kekuatan misterius paling banyak, dan tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi, tubuhnya tidak dapat memberikan lebih banyak kekuatan spiritual untuk melepaskan serangan dalam waktu singkat. Ini seperti pelepasan kekuatan spiritual Landon Sen seperti sebuah keran, dan konsumsi kekuatan magis yang dilepaskan oleh Kili dari 9 roh Mietian dan 9 roh sejati adalah tingkat pipa air, yang tidak dapat disediakan oleh Landon Sen, bahkan jika ia memiliki energi fisik dari 5 elemen untuk menambah konsumsi kekuatan spiritual. Tidak ada yang bisa dilakukan. Landon Sen hanya membiarkan 4 roh sungguhan top untuk melepaskan kekuatan misterius sebagai bantuan kuatnya sendiri, sementara 5 roh nyata yang lemah menyapu formasi dari samping. Dengan cara ini, dia dapat meluncurkan serangan tanpa khawatir tentang konsumsi energi spiritualnya. Bum bum. Setelah serangkaian ledakan, naga darah yang dilepaskan oleh Ao Xiao ditekan dan dikalahkan oleh 4 roh sungguhan, dan 5 roh sungguhan lainnya juga dengan gila-gilaan menyerang laut darah Yukuan. Lautan darah musim semi terpencil yang dibuka oleh naga darah kuno sudah penuh dengan lubang. Membalikkan selas bintang. Landon Sen mengambil kesempatan itu, dengan cepat mendekat, dan merilis Star Slash ke arah naga darah kuno dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pedang cahaya berubah menjadi bintang putih besar yang berputar, menghancurkan pusat lautan darah terpencil dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi, dan menabrak naga darah kuno. Naga darah kuno diterbangkan ke luka oleh bintang putih, dan darah berceceran di mana-mana. Kera batu bermata emas di bidang kekuatan ilahi dengan cepat mendekat, dan tinju kera bermata emas berubah menjadi bayangan kepalan keemasan seperti ombak besar, dan menghancurkan naga darah kuno dengan kekuatan menekan dunia, dengan raungan berat bergema di mana-mana. Bum bum bum. Naga darah kuno itu kokoh dan dipukul dengan keras oleh kera batu bermata emas, dengan teriakan yang tajam, dagingnya dihancurkan dari banyak bayangan kepalan yang mengerikan, dan ratusan tulang patah. Bab 2805 Leafing Dragon Tomb. Ao Xiao adalah tubuh abadi, dan Landon Sen tidak mudah untuk menang. Saya melihat darah melonjak di sekitar naga darah kuno, dan lukanya cepat pulih. Minum. Terpaksa ke titik ini, Ao Xiao juga menunjukkan upaya terbaiknya. Naga darah kuno membuka mulutnya dan menyemburkan aliran darah. Darah itu berubah menjadi angin berdarah yang membanjiri bumi, terkondensasi di seluruh tubuh, sehingga kecepatannya melonjak dan membentuk pertahanan yang solid. Penghalang itu menahan serangan badai kera batu bermata emas. Yukuan darah laut. Naga darah purba meraung tajam, tidak ragu untuk mengkonsumsi esensi kehidupan, seluruh tubuh menyembur ke langit lagi. Tidak seperti arwah sejati yang unggul lainnya, darah dan vitalitas naga darah kuno itu sendiri dapat terus diperbarui dengan menyerap vitalitas langit dan bumi, sehingga konsumsi vitalitas dan vitalitasnya sendiri tidak akan memiliki efek samping jangka panjang pada dirinya. Mengandalkan kemampuan ini untuk sementara waktu menguras energi vitalnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, keefektifan tempur naga darah purba bisa jauh melebihi semangat sebenarnya dari peringkat yang sama. Landon Sen tahu itu adalah pertempuran yang berlarut-larut, dan mulai melawan musuh dengan seluruh kekuatannya. Mengandalkan 4 roh nyata teratas untuk menampilkan kekuatan misterius dari alam yang mendalam, Landon Sen masih berada di atas angin. Hanya saja di negara bagian ini, Landon Sen tidak bisa mengekstraksi kekuatan spiritual ekstra untuk menampilkan pertemuan 3 bunga. Dengan penjaga lampu jantung yang mengkilap, Landon Sen awalnya setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, dia hanya melakukan tubuh tempa 9 api belum lama ini, dan kekuatan fisiknya cukup tinggi untuk dilukai oleh naga darah kuno sesekali dan dia bisa dengan cepat pulih. Pertempuran antara Landon Sen dan Ao Xiao berlangsung selama setengah jam, dan pertempuran antara kedua belah pihak redup. Para pembudidaya naga sejati di tribun semua kaget, dan mereka sangat kecanduan, naga yang sebenarnya tidak memiliki pertempuran yang begitu hebat untuk waktu yang lama. Semua pembudidaya naga sejati dikejutkan oleh penampilan luar biasa Landon Sen. Sulit membayangkan bahwa Landon Sen bisa mengerahkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Kedua belah pihak di lapangan sudah melakukan upaya terbaik mereka. Pada akhirnya, naga darah kuno mengkonsumsi terlalu banyak esensi dan darah, napas melemah, dan kemampuan pemulihan tubuh abadi menjadi semakin buruk.
Dari 9 roh sejati yang dipanggil oleh Landen Sen dengan 9 roh menghancurkan surga, hanya 4 roh sejati teratas yang dibiarkan mati, dan 5 roh sejati yang tersisa semuanya terbunuh, dan 4 roh sejati teratas yang tersisa juga terluka hingga berbagai tingkat. Pada akhir pertarungan, naga darah kuno ditutupi dengan luka, kekuatan tempurnya sangat berkurang, vitalitasnya telah hilang karena situasi berbahaya, dan luka itu hampir mustahil untuk disembuhkan. Sen Daoyou, berhenti, pertempuran ini Aomou akan sujud. Dalam keputusasaan, Ao Xiao hanya bisa berhenti dan mengakui kekalahan. Kali ini, dia benar-benar mengambilnya. Dia tidak keberatan, dan dia tidak berharap akan dikalahkan oleh Landen Sen. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu pasti akan kalah. Lagi pula, itu hanya duel, tidak perlu mati. Wow. Ada banyak keributan di tribun, tidak terduga. Pangeran Ao Xiao, yang optimis tentang para biarawan sebelum perang, kalah dari Landen Sen. Bagaimanapun, ini memang duel yang luar biasa. Para biksu naga sejati di tribun bertepuk tangan. Pangeran telah menerima, dan Sen tidak bisa mengatakan bahwa dia memenangkanmu. Landen Sen menggenggam tinjunya, tidak rendah hati atau sombong. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kali ini Aomou gagal memaksa kumpul 3 bunga Fellow Taoist Sen, dan Fellow Sen Daoist tidak melepaskan binatang rohnya sendiri untuk membantu. Dibandingkan dengan yang terakhir, itu adalah perbedaan besar. Basis budidaya Taoist Sen telah meningkat setelah itu, kekuatan saya benar-benar meningkat lebih dari sedikit, itu benar-benar membuat saya malu. Kehilangan Landen Sen, Ao Xiao tidak memiliki emosi negatif, tetapi berkata dengan emosi yang mendalam. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Pangeran terlalu terkenal. Sen tidak sesantai yang Anda katakan. Jika Anda terus bertarung, Anda harus mengatakan siapa yang menang dan kalah. Kamu tidak perlu menjadi rendah hati lagi. Hari ini benar-benar pertempuran yang hebat. Ao berharap bahwa Taoist Sen dapat menjadi lebih kuat, dan suatu hari dia dapat membantu klan naga sejati saya mengatasi krisis. Ao Xiao Chang tertawa. Sen mengingatnya di dalam hatinya. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara sebentar, keduanya meninggalkan arena. Landen Sen mengalahkan Ao Xiao dan dipromosikan ke tempat ketiga dalam daftar naga pertempuran, kedua hanya setelah 2 leluhur roh sejati teratas dari klan naga sejati. Peringkat atau sesuatu tidak penting bagi Landen Sen. Melalui pertempuran hari ini, kepercayaan diri Landen Sen telah sangat meningkat. Di masa depan, dia akan dapat mengancamnya hanya dengan beberapa roh nyata top langka atau tingkat Zhang Daoling. Nama Landen Sen benar-benar tersebar di seluruh klan naga sejati dan menjadi keberadaan yang tidak ada yang tahu. Dia tidak terburu-buru meninggalkan Long Zongzeng, tetapi menghabiskan 10 hari di Longtum, berteman dan berbicara dengan beberapa master naga nyata yang berpikiran sama, dan dia tidak lupa menemukan Long Seng untuk minum dan mengobrol. Karakter langsung Landen Sen juga dihargai oleh para biksu naga sejati. Tanpa sadar, para biksu naga sejati di gundukan naga samar-samar menganggap Landen Sen sebagai miliknya, dan sangat memuji dia. Bahkan ketika Landen Sen pergi, banyak biarawan naga sejati datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan memberikan hadiah, yang membuat Landen Sen sangat tersentuh. 10 hari kemudian, Landen Sen meninggalkan Longzong. Sekarang dia telah berhasil menyelesaikan 9 tubuh penempaan api, dan basis budidayanya juga telah menembus almarhum Mahayana. Banyak tujuan sebelumnya telah dicapai sebagai hal yang biasa. Sebelum bencana 3 alam, hanya ada 2 hal yang Landen Sen merasa sangat penting dan harus diselesaikan. Salah satunya adalah bahwa dunia rahasia Kyushu dari dunia hantu akan dibuka kembali lebih dari 2000 tahun kemudian. Pada saat itu, Landen Sen pasti akan menyelamatkan Rose Su dan mengambil istana Guangtian yang ditinggalkan oleh pria sejati Tai. Yang kedua adalah harta dari surga. Mungkin harta yang tersisa di gua pria sejati Tai dapat memberinya bantuan besar. Hao Tian Baojian yang membuka Heavenly Fallen Land ada di tangan Bailan, dan Hao Tian Baojian membutuhkan Tai Golden Light untuk menggerakkannya. Cermin cahaya emas Tai telah dikembalikan ke Biksu Fang Chunsan, sekarang untuk mendapatkan cahaya emas Tai, aku hanya bisa pergi ke alam rahasia Kyushu untuk mengambilnya. Bagaimanapun, kita masih harus menunggu sampai rahasia Kyushu dibuka lebih dari 2000 tahun kemudian sebelum kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Itu masih lama, dan Landen Sen tidak punya rencana untuk saat ini. Dia memutuskan untuk menemukan Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng, karena ada satu hal yang bisa dia lakukan pertama kali. Pada awalnya, Zhang Daoling memberi Landen Sen rahasia-rahasia itu. Landen Sen belum memecahkan rahasia dalam gulungan, tetapi dia sudah tahu cara memecahkan dan memenuhi persyaratan untuk retak. Untuk memecahkan gulungan rahasia surgawi, perlu untuk mengumpulkan 3 harta karun, Qin Ding Yin, yaitu Xiao Guqin, Jiu Yidingding, dan segel Raja Hantu, dan membiarkan pemilik 3 harta itu merapalkan mantra bersama untuk membuka batasan dalam gulungan itu. Landen Sen ingin mengambil Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng, dan kemudian ke Vera. Ketiganya berkumpul untuk membuka rahasia gulir gambar misteri surgawi, dan meletakkan dasar untuk operasi masa depan di tanah surga.
Kebetulan ketiga orang ini telah meninggalkan jejak jiwa, tidak sulit bagi Landen Sen untuk menemukan mereka. Tepat ketika Landen Sen terbang jauh dari Zushan dan hendak mencari Liu Yunmeng terlebih dahulu, bola cian di cincin penyimpanan tiba-tiba mengirim fluktuasi energi yang tidak normal. Itu adalah Sky Tracer Orb yang diberikan King Chang kepadanya di awal. Bola ini dan Sky Tracer Mirror cocok dengan senjata sihir, dan kedua harta itu dapat saling mengirim pesan. Landen Sen khawatir bahwa suku kera besar akan menghadapi ancaman sebelumnya, jadi dia selalu membawa orb surgawi bersamanya. Ini pesan dari klan kera besar. Landen Sen terkejut dan buru-buru mengeluarkan orb surgawi dari cincin penyimpanan untuk melihat apa yang terjadi. Bab 2806 Egg Hatching. Landen Sen memuntahkan seteguk kekuatan spiritual ke dalam bola cian, dan sebuah pola tiba-tiba muncul di bola itu, yang merupakan wajah King Chang. Patriark King Chang, mengapa Anda tiba-tiba mengirim saya pesan saat ini? Apakah ada yang salah dengan klan kera besar? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya dengan cepat. Melihat bahwa Landen Sen aman dan sehat, King Chang menunjukkan ekspresi lega dan berkata, Kakak Landen Sen, saya telah menghubungi Anda hari ini, tetapi selalu tidak ada jawaban. Untungnya, Anda aman. Sesuatu memang telah terjadi, tetapi dengan kera raksasa ini tidak ada hubungannya dengan klan, itu adalah realem desolate besar dan tanah Nanyuan yang akan menderita. Apa? Landen Sen menunjukkan ekspresi heran, dan bertanya, apa yang terjadi? Katakan dengan cepat. King Chang menjelaskan, itu saja. Belum lama ini, Taois Selin Hua datang ke klan kera besar dan berkata bahwa tanah Nanyuan akan menghadapi bencana, dan ingin berbicara dengan Brother Landen Sen tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Brother Landen Sen, saya dapat dianggap menghubungi Anda. Seharusnya tidak terlambat. Anda harus kembali ke klan kera besar. Landen Sen telah tinggal di makam naga untuk periode waktu ini, dan karena gunung itu dikelilingi oleh formasi besar bintang, yang memotong semua kekuatan mata-mata supernatural, King Chang tidak dapat menghubungi Landen Sen. Selin Hua telah datang ke klan kera besar. Oke, aku akan segera pergi. Landen Sen mengangkat alisnya dan berkata segera. Setelah menyelesaikan pembicaraan, Landen Sen menggunakan teknik teleportasi ruang untuk bergegas ke klan kera raksasa. Setelah menerobos periode Mahayana, Landen Sen menggunakan teknik teleportasi ruang untuk berteleportasi ke tempat-tempat yang lebih jauh, hanya beberapa menit untuk tiba di luar istana kera besar di pusat klan kera besar. Aku telah melihat penatua hebat. Kedua penjaga gerbang membungkuk ke arah Landen Sen dan memberi hormat, dan kemudian membuka pintu gerbang istana. Hanya ada dua orang di aula kosong, King Chang dan seorang wanita muda. Landen Sen melangkah ke aula besar istana kera besar, matanya langsung tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri di aula kosong, dan ada sesaat kehilangan hatinya. Wanita itu mengenakan gaun merah klasik dengan fitur yang sangat halus, alis bulan, mata berbintang, bibir dan hidung ceri, kaki batu giok yang ramping, dan aura dingin dan dingin yang memancar di seluruh tubuhnya, memberikan perasaan paksaan bahwa orang asing tidak boleh masuk. Selin Hua, ini benar-benar kamu. Landen Sen terkejut dan senang, wanita berpakaian merah di depannya bukan Selin Hua yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Sudah ratusan tahun berlalu, dan bunga roh bunga ungu terlihat seperti kemarin, dan temperamennya bahkan lebih dingin, yang mungkin terkait dengan latihan. Mata indah Selin Hua menangkap sekilas Landen Sen, napasnya jelas pendek, tetapi dia berpura-pura tenang dan bersenandung, sepertinya seseorang masih mengenal gadis ini. Ratusan tahun telah berlalu, gadis ini berpikir orang sudah lama melupakan saya. Itu tidak mungkin. Selin Hua, setelah bertahun-tahun, aku bisa melihatmu lagi kali ini, aku tidak bermimpi. Landen Sen sangat bersemangat, dan melangkah maju untuk mencubit tangan batu giok Selin Hua yang lembut. Wajah Selin Hua yang halus langsung memerah, dan dia mendengus sedikit malu-malu, siapa? Siapa yang tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Mungkin kamu dan wanita lain telah bersamaku selama ini. Bodoh sekali. Landen Sen sedikit terdiam, dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Siapa yang tahu? Selin Hua menundukkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya. Dia tahu bahwa karakter Landen Sen tidak dapat melakukan hal seperti itu. Selin Hua hanya ingin menyembunyikan kerinduan hatinya akan Landen Sen, dan tidak bisa membiarkan pria ini mendapatkan perawatannya terlalu mudah. Selin Hua, apakah kamu baik-baik saja selama bertahun-tahun ini? Landen Sen mau tidak mau bertanya, dengan sedikit kelembutan di matanya. Pada saat perpisahan, kekuatan Selin Hua belum cocok, tetapi sekarang ia telah berubah menjadi beku Mahayana menengah, dan ia pasti telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Tubuh halus Selin Hua bergetar, dan dia tidak tahan dengan pandangan Landen Sen, dan bersenandung, ini saat yang tepat. Gadis ini telah menembus tengah Mahayana belum lama ini, dan mirip dengan kultivasi Anda. Hah? Mereka tidak. Apakah Anda mengatakan bahwa kultivasi Anda berada di tahap tengah Mahayana? Kapan Anda menembus tahap selanjutnya? Setengah jalan melalui kata-kata Selin Hua, kulitnya berubah drastis dan dia tidak bisa membantu berseru. King Yu di samping juga menemukan bahwa kultivasi Landen Sen telah mencapai tahap akhir Mahayana.
Dia terkejut dan berkata dengan gembira, Brother Landensen, apakah Anda memiliki terobosan lain ketika Anda keluar kali ini? Ketika King Chang tidak mengatakan apa-apa, Landensen hampir mengabaikannya. Tidak buruk. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat kesempatan di makam naga di Gunung Busu, dan untungnya menerobos periode Mahayana yang terlambat. Landensen menggaruk kepalanya. Begitu kata-kata ini keluar, King Chang dan Selin Hua berdiri kosong di sana. Niu Bei, saudara Landensen, bakatmu, keberuntungan belum pernah terjadi sebelumnya, dan penatua agung klan kera besar adalah berkat yang luar biasa. Aku akan memerintahkan seluruh klan untuk menyiapkan satu pesta besar, datang dan rayakan acara yang luar biasa ini. King Chang bersumpah kegirangan, dan air liurnya terbang liar. Landensen telah menjadi sangat kuat, bagi suku kera besar, itu seperti memiliki dukungan keras yang tidak lagi sulit, yang akan menguntungkan seluruh kelompok. Apakah kamu berlatih seperti ini? Bukankah itu membuat orang hidup? Gadis ini berkata dia tidak ingin berbicara dengan kamu. Selin Hua benar-benar terdiam. Dia telah mendengar pengalaman Landensen dari para senior King Chang dan suku kera besar. Dia tahu bahwa Landensen menembus tengah Mahayana lebih dari 100 tahun yang lalu dan sangat kuat. Dia bahkan memimpin suku kera besar untuk menghancurkan Dapeng keluarga. Meskipun agak sulit dipercaya, Selin Hua tahu bahwa Landensen adalah keberadaan yang sangat kuat. Awalnya Selin Hua berpikir bahwa kognisi baru Landensen di dalam hatinya seharusnya memiliki dasar, tetapi dia tidak berpikir bahwa pria ini benar-benar merusak kognisi dan menjadi lebih tidak mungkin tercapai. Tentu saja, Selin Hua tidak memiliki kecemburuan sedikit pun, dan dia bahagia untuk Landensen di dalam hatinya. Hanya saja dia secara alami kuat. Jika dia terlalu jauh dari Landensen, dia akan merasa sedikit lebih rendah. Selin Hua, tidak ada yang memuji tentang basis kultivasi saya, Anda telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Landensen menyeringai, dan kemudian mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Selin Hua, apa yang terjadi di Great Wastelen dan Tanah Nanyuan, apakah ada baiknya Anda mengunjungi klan kera besar untuk memberitahu saya? Selin Hua menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara tentang bisnis. Anda mengatakan pada awalnya bahwa ada telur serangga raksasa di rawa hutan anggur di barat daya Great Wastelen, kan? Penyebab masalah harus dimulai dengan telur serangga itu. Landensen tiba-tiba memiliki firasat buruk dan bertanya, apa yang terjadi dengan telur cacing? Selin Hua menjelaskan, saya juga mendapat kabar dari biksu yang melarikan diri di Great Wastelen. Telur cacing di rawa Fujilin menetas sekitar sebulan yang lalu dan melahirkan reparasi cacing yang sangat kuat. Orang itu Chong Siu memimpin cacing ganas yang tak terhitung jumlahnya untuk membantai semua ras di hutan belantara besar, sangat brutal. Sebelum gadis ini mendapat kabar bahwa pemecah serangga akan memimpin pasukan cacing jahat ke Tanah Nanyuan. Apalagi apakah mereka bisa memasuki Tanah Nanyuan, suku Lianhua di Pulau Tianan jelas di bawah cacing jahat. Target serangan. Bukankah Lansianer teman lamamu, oke. Gadis ini tidak dapat menyelamatkan mereka, jadi dia datang ke klan kera besar untuk menjelaskan ini kepadamu dan membiarkanmu memutuskan bagaimana kita harus bertindak.